Oke, halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di sini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik pastinya. Nah, pada video kali ini saya akan lanjut series pembahasan drama Penthouse Season 2 episode ke-10. Dimana pada episode kali ini akhirnya benar-benar terungkap kalau Dante merupakan dalang di balik kematian Bayruna. Serta di sini juga terlihat ada tanda-tanda Bayruna masih hidup. Dan sebelum kita lanjut pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu. Serta jangan lupa untuk tekan tombol like pada video ini. Oke, lanjut. Pada episode ke-10, setelah pernikahan Sojin dan Yeonjul yang ditangkap oleh polisi, serta ingatan dari Yeonbyul yang sudah kembali, membuat Sojin semakin terpuruk. Yeonbyul menjadi sangat-sangat stres tidak karuan. Sikapnya yang tidak terkontrol lagi atas ingatannya yang telah kembali, dan perlakuan Sojin serta Yeonjul yang mencoba untuk menghapus ingatan dari Yeonbyul. Yeonbyul yang sudah mulai memberontak, Yeonbyul mengatakan kalau dia hanya menebas bahu Bayruna. Dia tidak membuat Bayruna terluka sampai mati. Dan dari ingatannya yang sudah kembali, Yeonbyul mengingat saat di TKP sepertinya ada orang lain karena Yeonbyul mendengar suara ringtone nada dering sebuah telepon. Lantas hal itu membuat Yeonbyul kabur begitu saja. Lanjut. Di sini Dante tampaknya mulai curiga kepada IQ. Saat pertemuannya dengan IQ, dia beberapa kali memastikan tentang tato kupu-kupu yang ada di punggung IQ. Kemudian pernikahan Sojin membuat dia menuju ke lubang setan. Bagaimana tidak? Sojin dia dilecehkan oleh Dante. Dia dicambuk serta dipecut dalam bunker rahasianya. Tak cukup itu, Sojin dia juga disekap dalam kamar pembantu. Dante dia memang sangat berhasil memperalat Sojin hingga Sojin memang benar-benar tidak bisa berkutik dan tidak bisa meninggalkan satu langkah pun dari rumah Penthouse Dante. Tetapi di balik keberhasilan Dante atas semua rencana serta tujuannya, dia adalah dalang di balik semuanya. Saat pertemuannya dengan IQ, di sini terlihat kalau Dante memberikan sebuah hadiah berupa kalung milik Yeonbyul kepada IQ. Dan saat itu, IQ juga sadar kalau Dante mendapatkan keuntungan ini semua bukanlah kebetulan, melainkan di sini IQ mengatakan kalau Dante merupakan orang yang membunuh Bayruna. Dan benar saja, kalau Dante merupakan orang yang ada di TKP saat Yeonbyul menyerang Bayruna. Suara nada dering telepon yang Yeonbyul dengar lalu kabur adalah milik Dante. Dante dia sangat kesal saat mengetahui pemenang utama Piala Seni Festival Jungea adalah Bayruna dari Madoki, dan Madoki dia tidak bisa membujuk serta menyogok para dewan juri. Kemudian secara tiba-tiba Dante memergoki Yeonbyul yang tengah menyerang Bayruna, dan Bayruna tampak sedang kesakitan karena luka di bahunya. Disitulah Dante tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dante dia memanfaatkan betul situasi saat ini, membuat masalah semakin besar serta dia bisa menyingkirkan Sojin dan juga Bayruna. Dante dia menancapkan sayap piala festival Seni Jungea di kepala Bayruna. Padahal saat itu Bayruna masih sadar dan dia bisa selamat. Dante membunuh Bayruna karena ia ingin Sukyung bisa mendapatkan slot masuk ke universitas, serta dia bisa mengancam Sojin atas kelakuan Yeonbyul telah membunuh Bayruna. Setelah itu Dante berganti kostum supaya dirinya tidak dicurigai. Tetapi dalam pembicaraan ini dengan IQ, dan IQ yang memancing Dante supaya mengakui atas tindakannya, IQ sadar telepon miliknya telah disadap oleh Yeonhae. Dan di sini IQ berharap kalau Yeonhae mendengar pembicaraan serta obrolan mereka. Tujuan IQ tersampaikan. Yeonhae yang menyadap HP milik IQ, dia mendengar semua pembicaraan serta obrolan dengan Dante. Kemudian adegan berlanjut, Sojin yang diselamatkan oleh Sokyung dan dia keluar dari kamar pembantu. Kemudian dia berkeinginan untuk membunuh Dante. Tetapi di sini ia dikagetkan dengan sebuah telepon mempunyai nada dering sama seperti yang dikatakan oleh Yeonbyul. Hal itu membuat niatan dari Sojin untuk membunuh Dante saat Dante terkapar tertidur lelap tertunda. Kemudian Sojin yang ingin kabur mengajak Yeonbyul, namun dirinya terhalang oleh sekretaris Jo. Dari hal itu membuat Sojin semakin tidak bisa keluar dari Hera Palace. Kemudian hari esok di sini saat acara pelelangan distrik Jongso dimenangkan oleh IQ. Di saat ini juga Logan Lee yang ada di lokasi, dia belum juga menyadari IQ merupakan Suryeon. Logan dia mengatakan kalau IQ memang benar-benar antek dari Dante setelah memenangi serta mengeluarkan 50 juta won untuk mendapatkan 27 distrik Jongso. Dan Logan juga mengatakan tidak akan menguntit IQ lagi. Kemudian satu adegan mengejutkan hadir, yaitu Bayruna masih hidup. Di sebuah adegan memperlihatkan tapak kaki
yang tertatih-tatih dan sebuah tangan yang mengambil telepon. Kemudian selepas itu telepon video call masuk ke HP Sukhun. Terkejutnya dia mendengar suara dari Baeruna. Kemudian di sisi lain Sojin yang akhirnya bisa kabur dari Herapeles dibantu oleh Shogun dan juga Yonhee, serta di akhir episode Logan baru sadar kalau sebuah kalung yang dulu dipakai oleh Suryeon tampak ada dan menempel menggantung di tas yang dipakai oleh Aikyo. Kemudian setelah Logan menyadari kalau Aikyo merupakan Suryeon, lantas Logan langsung menyambangi Aikyo dan Logan memeluk erat Aikyo meminta maaf selama ini dia tidak menyadari kalau Aikyo merupakan Suryeon. Tiba-tiba Dante hadir di sana memergoki mereka berdua. Bagaimanakah nasib Logan selanjutnya setelah dia dipergoki oleh Dante? Kita nantikan saja untuk kelanjutan ceritanya di episode selanjutnya. Nah itu dia guys, sedikit rekap untuk series drama Penthouse season 2 episode ke-10. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe dan juga bagikan video ini ke semua insan manusia di dunia agar mereka tahu tentang channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat and